Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Fikrina dari kelompok 8 yang beranggotakan Muhammad Mukti Subahan dan juga Muhammad Rifki. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan jawaban pemeliharaan sumber daya manusia. Yang nomor 1 yaitu apa tujuan dan manfaat pemeliharaan SDM. Tujuan pemeliharaan sumber daya manusia pada perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi karyawan, meningkatkan loyalitas dan menurunkan turnover karyawan, memberikan ketenangan, keamanan, dan kesehatan karyawan, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya, memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan, mengurangi konflik serta menciptakan suasana yang harmonis, mengefektifkan pengadaan karyawan. Pemeliharaan yang dilakukan secara efisien akan memberikan manfaat yang optimal bagi perusahaan dan karyawan. Pemeliharaan ini meningkatkan prestasi kerja, keamanan, kesehatan, dan loyalitas karyawan dalam mencapai tujuan. Asas ini harus diprogram dengan baik supaya tidak sia-sia. Yang kedua, bagaimana bentuk program pemeliharaan SDM? Program kesejahteraan. Menurut Hasibuan dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia, kesejahteraan karyawan adalah balas jasa pelengkap atau material dan non-material yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan. Kesejahteraan yang diberikan sangatlah berarti dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mental karyawan beserta keluarganya. Pemberian kesejahteraan akan menciptakan ketenangan, semangat kerja, dedikasi, disiplin, dan sikap loyal karyawan terhadap perusahaan sehingga labor turnover lebih rendah. Program ini dirancang dan diselenggarakan untuk melindungi keamanan ekonomi karyawan. Jenis-jenis program ini antara lain yaitu yang pertama, pensiun. Pensiun diberikan bagi karyawan yang telah bekerja di perusahaan untuk masa tertentu. Pensiun merupakan salah satu program perusahaan dalam rangka memberikan jaminan keamanan finansial bagi karyawan yang sudah tidak produktif. Yang kedua, ada asuransi. Perusahaan melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi untuk menanggung asuransi karyawannya. Program asuransi bisa berbentuk asuransi jiwa, kesehatan, dan asuransi kecelakaan. Yang ketiga, program rekreasi dan hiburan. Program rekreasi sangat perlu bagi karyawan karena para karyawan tersebut sudah bekerja secara rutin untuk mengatasi ketegangan atau stres, maka perlu karyawan tersebut menenangkan pikiran. Program rekreasi yang sering dilakukan adalah camping dan piknik. Selanjutnya ada pemberian fasilitas. Biasanya perusahaan memberikan fasilitas kepada karyawan untuk membantu keluhan karyawan dalam melakukan tugas-tugas sehari-hari. Pemberian fasilitas bisa dalam bentuk antara lain penyediaan kafetaria, perumahan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. 3. Bentuk benaran apa yang cocok untuk sebuah perusahaan perakitan mobil seperti Asan Motor? Mengapa demikian? Pemeliharaan keamanan kerja sumber daya manusia. Pemeliharaan keamanan kerja sumber daya manusia itu perlu dilakukan oleh setiap perusahaan dengan sasaran agar sumber daya manusia dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dapat berjalan lancar dan terlindungi dari hal-hal yang dapat mengancam baik fisik maupun jiwanya. Bila keamanan dan keselamatan kerja karyawan tidak terjamin dalam suatu perusahaan, maka akan dapat menimbulkan akibat-akibat yang merugikan kedua belah pihak, baik karyawan maupun perusahaan. Di pihak karyawan akan timbul keraguan, kekhawatiran dalam melaksanakan tugas, karena mereka merasa tidak mendapat perlindungan keamanan dan keselamatan kerjanya. Sebaliknya, di pihak perusahaan, bila terjadi kecelakaan dalam perusahaan akan menyebabkan kerugian dan risiko berhentinya kegiatan produksi perusahaan. Pada umumnya, ada beberapa faktor yang mendorong suatu perusahaan perlu melakukan pemeliharaan keamanan dan keselamatan kerja, antara lain. Pertama, kemanusiaan. Karyawan yang bekerja di perusahaan adalah manusia yang biasa bukan hanya sebagai alat produksi, tetapi juga merupakan aset perusahaan. Oleh sebab itu, program pemeliharaan keamanan dan keselamatan kerja ini seharusnya didorong oleh rasa belas kasihan sama makhluk, yaitu rasa kemanusiaan, sehingga para karyawan terhindar dari segala malapetaka dan mara bahaya dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Kedua, peraturan pemerintah. Suatu perusahaan bertujuan agar produknya itu dapat dipakai atau digunakan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaannya perlu diatur melalui berbagai mekanisme peraturan undang-undang yang ada. Salah satu undang-undang yang mengatur keamanan dan keselamatan kerja adalah UU Nomor 1 Tahun 1970 yang bermuat dalam Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1970. Yang ketiga, ekonomi.
Untung rugi dalam pemeliharaan keamanan dan keselamatan merupakan pekerja pendorong terkuat dalam suatu perusahaan. Hal ini dapat dipahami bahwa suatu perusahaan dalam kegiatannya akan selalu bergerak menurut pertimbangan-pertimbangan ekonomis. Dengan pelaksanaan pemeliharaan oleh perusahaan, maka perusahaan itu harus mengeluarkan biaya yang banyak. Namun biaya yang dikeluarkan akan lebih besar jika terjadi kecelakaan terhadap karyawan. Oleh sebab itu, perusahaan yang melakukan pemeliharaan keamanan dan keselamatan kerja dapat berhemat karena biaya pemulihan akibat kecelakaan dapat diperkecil. Di Asan Montor terjadi kultur shock, ketidaknyamanan situasi kerja sehubungan dengan perbedaan budaya. Apakah langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi kultur shock tersebut agar ketentraman kerja tercapai? Krisis yang dialami dalam tim yang terdiri oleh orang Amerika dan Jepang ialah krisis dalam hal perbedaan karakter dan pengalaman di bidang pekerjaan. Mereka belum bisa menyatukan karakter mereka yang begitu jelas terlihat dan berlawanan arah. Orang Jepang yang kini memiliki pabrik Asan Motor yang mempekerjakan orang-orang Amerika tetap memakai sistem kerja di Jepang, yang dimana dianggap paling efisien dan efektif dalam memproduksi mobil dan memaksa para pekerja untuk patuh terhadap peraturan mereka. Dan selanjutnya orang Amerika sendiri menganggap karena pabrik mereka berada di Amerika dan mereka bekerja di negara Amerika, maka sistem kerja yang berlaku serta cara kerja yang benar haruslah yang selama ini mereka lakukan, yang dimana kebiasaan mereka selama ini adalah kebiasaan yang tidak salah dari sudut pandang mereka. Dengan perbedaan mereka yang begitu kontras, maka cara mengatasinya yang dilakukan oleh Han ialah mencoba sedikit demi sedikit menjelaskan perbedaan antar kedua pihak dari negara yang berbeda mengenai karakter mereka yang begitu berbeda dalam dunia kerja. Dan tanpa mengenal kata lelah, ia terus melakukan hal demikian, sehingga sedikit demi sedikit orang Jepang dapat mengurangi tekanan mereka kepada para pekerja orang Amerika, dan juga orang Amerika dapat menerima hal demikian, sehingga mereka sedikit demi sedikit mulai mengalami peningkatan dalam hal kedisiplinan dan menyadari pentingnya loyalitas dalam sebuah tim. Dengan demikian, keseimbangan dalam tim kini mulai terbentuk dan menimbulkan harmoni serta keselarasan dalam kerja tim. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.